Semangat yang sama, Partai Umat juga akan membangun perjuangan dari masjid sebagaimana Rasulullah SAW melakukan setelah hijrah. Bagi umat Islam, selain tempat ibadah, masjid seharusnya menjadi pusat inkubasi ide dan juga etalase gagasan, menjadi ruang pertemuan pikiran untuk menyusun rencana dan strategi keumatan, dan menjadi titik nol sebuah perjuangan termasuk di dalamnya jihad politik. Yang seharusnya dilarang di masjid bukanlah politik gagasan, tapi politik provokasi. Keduanya sangatlah berbeda. Yang seharusnya dilarang bukanlah politik persatuan, tapi politik segregasi, politik pecah belah. Sekali lagi, keduanya sangatlah berbeda. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Tapi faktanya apa? Faktanya Prabowo tidak hadir dalam acara Rakernas Partai Umat. Nah, jadi apa kira-kira masalahnya? Mengapa Prabowo ini tidak mau hadir dalam undangan acara Rakernas Partai Umat? Kalau menurut analisis saya, bisa jadi karena mayoritas suara Partai Umat telah menentukan pilihannya untuk Anies Baswedan. Makanya Prabowo ini tidak mau hadir dalam acara tersebut. Bisa jadi seperti itu. Bahkan Partai Umat sendiri telah mengklaim ada sekitar 98% kader Partai Umat yang menginginkan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden di 2024. Makanya tidak heran ketika Anies Baswedan datang di acara tersebut, banyak sekali kader Partai Umat yang meneriakkan Anies presiden. Lucu sekali mereka ini. Nah, jadi kalau Prabowo sudah tahu 98% atau mayoritas kader Partai Umat menginginkan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden, terus buat apa Prabowo hadir dalam acara Rakernas? Bisa jadi Prabowo malah dipermalukan di acara tersebut, bener gak? Bisa saja seperti itu. Lah sekarang bayangkan saja mayoritas suara kader telah menentukan pilihannya kepada Anies Baswedan. Jadi buat apa Prabowo harus hadir? Lagian Partai Umat ini kan partai yang baru netes, partai kecil, partai yang belum bisa ngapa-ngapain. Partai Umat telah menggelar rapat kerja nasional atau Rakernas untuk pertama kalinya di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Dan tahu nggak? Ada 3 nama bakal calon presiden. Untuk pertama kalinya di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Dan tahu gak, ada 3 nama bakal calon presiden atau baca pres yang diundang oleh Partai Umat. Mereka ini adalah Gatot Nurmantio, kemudian Prabowo Subianto, dan tidak ketinggalan ex-gubernur 212 Anies Baswedan. Nah, selain nama-nama tersebut, ada juga nama tokoh lainnya seperti mantan Ketua PP Muhammadiyah Din Samsudin, kemudian mantan pecatan BUMN Refli Harun, dan tidak ketinggalan juga si jomblo tua Rocky Gerung. Ya, kalau diperhatikan nama-nama yang hadir di acara Rakernas Partai Umat tersebut, ya cuma itu-itu saja orangnya. Namun ada yang menarik untuk dibahas dalam acara Rakernas partai yang hampir tidak lolos verifikasi ini. Tahu tidak, ternyata Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto tidak hadir dalam undangan acara Rakernas Partai Umat. Padahal dari daftar nama bakal calon presiden yang diusulkan ada nama-nama Anies Baswedan, kemudian Gatot Nurmantio, dan Prabowo Subianto. Nah, sementara bakal calon presiden yang hadir dalam acara Rakernas tersebut hanya ada nama Anies Baswedan dan Gatot Nurmantio. Jadi Prabowo Subianto ini tidak hadir dalam undangan tersebut. Ya, terus yang menjadi pertanyaan banyak publik adalah mengapa Prabowo Subianto tidak hadir dalam acara atau undangan acara Rakernas Partai Umat? Padahal ya, Prabowo sendiri kan diundang sebagai salah satu bakal calon presiden yang diusulkan oleh Partai Umat. Bahkan banyak sekali kader Partai Umat sendiri yang mendesak agar Prabowo hadir dalam acara Rakernas tersebut. Yang diundang oleh Partai Umat, mereka adalah Gatot Nurmantio, kemudian Prabowo Subianto, dan tidak ketinggalan ex-gubernur 212 Anies Baswedan. Nah, kalau mereka sudah bicara lantang seperti itu, berarti mereka sudah cocok memilih Anies Baswedan sebagai baca pres mereka.
Ya, karena publik sendiri ini sudah tahu kalau kita bicara soal politik identitas, pasti yang diingat adalah bapak politik identitas, yaitu Anies Baswedan. Bener gak? Dan semua rekam jejak politik identitas tersebut dapat dilihat ketika Pilkada DKI Jakarta pada 2017 lalu. Masih ingat kan bagaimana saat itu masjid-masjid digunakan untuk adu domba hanya untuk kepentingan syahwat politik mereka. Dan sekarang kelompok ini pun secara terang-terangan akan menggunakan masjid sebagai sarana perjuangan jihad politik mereka. Ya, coba bayangkan saja, apakah ini tidak berbahaya? Ya, jelas berbahayalah. Pernyataan Partai Umat ini jelas-jelas sangat melukai hati orang-orang waras yang sedang berjuang agar Indonesia terhindar dari kebencian yang berbasis suku dan agama. Kan dibandingkan dengan PKS saja masih jauh. Jadi ya anggap sajalah Partai Umat ini partai bebek lumpuh. Nah, mungkin itulah beberapa alasan mengapa Prabowo tidak mau hadir dalam acara tersebut. Karena kalau sampai Prabowo hadir, menurut saya justru itu akan mendowngrade dan mempermalukan nama Prabowo serta Partai Gerindra itu sendiri. Nah, lagian ya, sudah jelas bahwa Partai Umat ingin mengusung pemimpin perubahan yang tidak sejalan dengan pemerintahan saat ini, yaitu pemerintahan Presiden Jokowi. Makanya sudah tepat jika Partai Umat memilih Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden mereka di 2024 nanti. Apalagi Partai Umat secara lantang mengatakan kami adalah politik identitas. Begitu kata Ketua Umum Partai Umat yang juga menantu dari Amin Rais, Ridho Rahmadi. Nah, selain nama-nama tersebut, ada juga nama tokoh lainnya seperti mantan Ketua PP Muhammadiyah Din Samsudin, kemudian mantan pejabat BUMN Refli Harun, dan tidak ketinggalan juga si jomblo tua Rocky Gerung. Pada bulan November 2018 lalu ya, saya pernah diundang secara langsung oleh Ketua Ikatan Alumni Suriah dalam sebuah acara yang bertema Jangan Suriakan Indonesia. Nah, dalam acara tersebut, Mufti Damaskus sekaligus Ketua Dewan Rekonsiliasi Nasional Suriah, Syekh Adnan Al-Afyoni mengatakan, Suriah sejatinya memiliki banyak kemiripan dengan Indonesia. Suriah merupakan negara aman yang homogen dengan masyarakatnya yang terdiri dari beragam etnik dan agama. Itu yang disampaikan oleh beliau. Namun apa? Suriah mengalami krisis luar biasa setelah masyarakatnya berhasil diadu domba oleh kepentingan politik berbalut agama. Jadi konflik yang terjadi di Suriah bukan dilatar belakangi karena urusan agama, tapi karena kepentingan politik, kepentingan untuk berkuasa. Jadi tolong dicatat itu. Dan tahu gak, semua itu bermula dari politisasi agama yang dilakukan di masjid-masjid. Dan dari situlah kemudian timbul perpecahan antar umat Islam. Mereka saling bermusuhan dan saling membunuh satu sama lainnya. Bahkan sampai sekarang peperangan itu pun belum juga usai. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apakah kita mau Indonesia diperlakukan seperti itu? Apakah kita mau Indonesia hancur seperti yang terjadi di Suriah, Libya, dan sekitarnya? Ya, kalau saya pribadi jelas saya tidak ingin, saya tidak mau, dan saya akan terus melawan segala bentuk politik identitas yang dilakukan oleh siapapun termasuk oleh Partai Umat saat ini. Coba bayangkan saja apa jadinya ketika politik identitas itu dilakukan di Indonesia yang multi etnis, suku, dan agama. Jujur saja ya, saya gak bisa membayangkannya. Bagaimana ketika kampanye politik 2024 nanti sudah berjalan. Misal nanti ada 2 atau bahkan 3 calon yang semuanya muslim, tapi umat Islam ini diadu domba dengan pilihan yang menurut mereka, menurut versi mereka, hanya calon mereka lah yang paling islami. Nah, kalau seperti ini, apa nggak berbahaya? Padahal calonnya semuanya adalah muslim. Dan coba bayangkan lagi bagaimana misalnya kalau ada calon yang non-muslim. Jujur saja ya, saya gak sanggup untuk membayangkan itu semua. Ini baru bicara soal identitas agama, belum lagi kalau bicara soal suku yang berbeda-beda. Lah, apa gak semakin kacau kalau politik identitas itu diterapkan di Indonesia? Ya, makanya jika ada partai yang secara lantang mengatakan bahwa mereka adalah politik identitas dan akan menggunakan masjid-masjid untuk sarana jihad politik mereka, maka bisa jadi mereka ini sengaja ingin mengadu domba umat Islam dan menghancurkan Indonesia seperti yang terjadi di Suriah. Dan melalui video ini, saya ingin memberikan sedikit pengalaman mengenai konflik atau peperangan yang terjadi di Suriah.
Saka abadi nan